Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bittaqwa bi mahabbatihi wa bi fadlihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita senantiasa mensyukuri berbagai karunia Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Karunia iman, sehat, sempat, harta benda. Ayo kita syukuri. Karena orang bersyukur itu orang yang betul-betul paham, mengerti karunia Allah dan mengerti bahwa yang memberikan karunia Allah itu Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Besar. Sehingga direspon betul-betul dengan hati yang berterima kasih, bukan sekedar ucapan, tapi hatinya itu merasa yang memberi saya iman itu adalah yang Maha Kuasa. Yang memberi saya sehat itu adalah yang Maha Kuasa. Dan yang memberi harta benda kepada saya itu adalah yang Maha Kaya. Kita juga mantap meyakini tidak ada yang mampu memberi semua itu kecuali Dia yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya. Karena itu sesungguhnya seluruh karunia Allah dia dari tanda kebesaran Allah. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sangat sabar dan sangat mensyukuri karunia Allah. Berarti syukur itu tidak lain atau amalan sing abot iki. Syukur mengucapkan alhamdulillah, 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 diulingan meskipun sering lali, sering lupa. Tapi syukur merasakan apa yang telah dikaruniakan kepada diri kita ini merupakan tanda kebesaran Allah. Nah, ini kebetulan. Bab nanti orang akan menemukan Allahu Akbar sehingga dia akan bertakbir kepada Allah.
Hakim. Oke. Allah kaya dan kamu adalah fuqara. Wallahu ghani wa antumul fuqara. Oleh karena itu orang yang mau bersyukur akan senantiasa dihadang oleh setan. Jangan bisa cek di dalam surat 7 ayat 15. Sesungguhnya iblis berkata dumateng Allah dengan penuh keyakinan dan penuh rasa optimis, mantap angsalipun mungkal Allah iblis. Summa la'atainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Manusia itu akan datangi dari depan. Maksudnya didatangi itu dihadang supaya gak bersyukur. Dan aku datangi dari belakang supaya tidak bersyukur. Dihadang ngalor bumi. Dan aku datangi dari samping kanan juga samping kiri. Engkau Allah tidak akan mendapati manusia itu kebanyakan bersyukur. Jadi sing syukur itu mau kata, singkatan itu mau syukur. Utawa syukur tapi mau syukur sesuai dengan ajaran bagaimana semestinya bersyukur. Di blokade badai syukur, dikepung. Bila pun untuk bisa bersyukur kudu berjuang. Kudu berjuang. Sebab mau disampaikan kali Ustaz Solihin, lek syukur ditambah 5. Nek kufur disiksa lebih. Nek kufur disiksa, diadab dan adab Allah itu sangat pedih. Seandainya Allah itu bisa diberi sifat dengan sifat kejam, seandainya, maka adab Allah itu ketika diberikan, ketika dihadapkan kepada manusia kayak Allah itu kejam. Seandainya, tapi Allah tidak kejam. Yang kejamnya baru itu ya manusia sendiri. Itu seandainya. Tapi tidak ada hukuman sedasar, seberat begitu. Hukuman Allah. Panjenengan buka surat Al-Kahfi ayat 29. Allahumma Rasulullah Muhammad katakan, yang benar itu datang dari Allah. Yang benar itu datang dari Tuhan. Wa qulil hukma min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sing gelem iman ya iman, sing gelem iman pengen kafir ya kafir kok. Kayak kebebasan, tapi deling kok sapa sing gak iman.
sapa sing kafir lan dolim. Kata disediakan tempat tinggal kembali yang dipenuhi oleh api neraka. Dan kalau minta minum diberi minum air yang sangat panas bagaikan besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Di dunia ini tidak ada orang dihukum betapapun berat yang salah diberi minum dengan cor-coran baja. Itu betul-betul kata Pak. Betul. Coba betul. Ini maksud kata kudu berjuang di suku. Tidak sempat ngaji, wong jangan ngaji dalam permusuhan. Sapa sing berusaha mencari jalan menuntut ilmu, ia akan dipermudah jalan yang menuju surga. Orang yang dikatakan abid, ahli ibadah, tapi gak ngerti agama. Barang wong sing ibadah biasa, tapi ngerti agama, masih derajat yang lebih tinggi. Wong sing ngerti agama. Mergo wong ibadah itu nama, ibadah itu keliru, boten ngerti. Lho keliru itu nama. Ibadah boten tepat, dijak tenanan. Mergo boten ngerti. Kadang-kadang diberitahu itu boten saged terima. Tapi nek ngaji dibuka lagi kitab. Iki ayat iki hadis. Ini pengembangan pendapat yang disampaikan para ulama. Koyok ini, lo ngerti, tapi boten. Apa mana sih koyok digambar dalam Quran itu? Lek dikongkon melo ke yang diturunkan oleh Allah. Dikongkon iman percaya melo. Ittabi'u ma unzila ilaik, ittabi'u ma anzalallah. Mela apa sing diturunkan oleh Allah. Kadang kalau balanan tabi'u ma alwaina abana, mela apa sing diterima teko kakek-kakek teko nenek-nenek, padahal kakek-kakek dan nenek itu yo gak ngerti iku bener apa enggak, durung tak dikaji. Bahkan di surat Luqman itu ditegaskan, lho apa sing diterima teko kakek nenek nek kejantan neraka ya tetep mewah. Iya tetep mewah. Itu Quran. Kadang-kadang berjalan dengan khusyuk. Wah teman itu. Tetapi bukan benar kan? Bukan soke. Jadi ngaji itu jalan menuju surga dan dipermudah oleh Allah. Oleh karena itu Allah ingatkan, Rasulullah ingatkan ada dua nikmat yang sering kita itu terlena, tidak menggunakannya untuk bersyukur. Kita sia-siakan, kita buang begitu saja, tidak ada nilai manfaat bagi kehidupan kita dan keberangkatan kita. Apa itu? Yang pertama sehat, yang kedua sempat. Ini kan hadis Bukhari ini. Nikmatan maghbunun bihi man katsirun minan nas. Sing pertama as-sihhatu sehat. Sing nomor 2 al-faragh sempat. Sehat itu kan digawe kok ngaji ya. Pilihan. Makanya kita semua alhamdulillah isu-isu ini kita datang ke masjid untuk menyehatkan rohani. Sampai menyehatkan jasmani, menang alun-alun sampai bareng senam, oke, itu menyehatkan rohani. Alhamdulillah. Para bapak,
Kita yang dikaruniai oleh Allah dengan nikmat iman, dan kita berada di bulan Ramadan hari ini sudah masuk pada hari yang ke-9. Dengan iman itu tentu kita akan merasakan bagaimana manisnya bulan Ramadan, bagaimana nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan. Ya Allah, bahagianya hati bulan Ramadan sebagai orang beriman. Karena orang di zamannya itu betul-betul berharap kepada Allah. Ulang kabeh setahun akeh romas itu ya kaya Ramadan. Tapi mboten ketika Ramadan enggak. Sampai Nabi menegaskan seandainya umatku ini ngerti, maka ini ngaji ini ono apa jero Ramadan iku ono apa. Terus bahkan oleh apa Ramadan? Nyawa Ramadan dulu isine kaya apa? Wati ini lho. Indah. Terus senengi hati. Tentu mereka akan sangat berharap kepada Allah seluruh bulan dalam satu tahun ini seperti tapi tidak. Maka bagi orang mukmin Ramadan ini merupakan bulan yang sangat bernilai, sangat berharga. Sehingga beribadah siang selama 9 hari tentu banyak pengalaman rohani, pengalaman spiritual. Meskipun puasa itu dikerjakan oleh fisik kita, tapi sesungguhnya yang dididik, yang dilatih bukan sekedar fisik, tapi juga rohani. Maka insya Allah kita yang mukmin dan hidup dengan keimanan di bulan Ramadan ini akan senantiasa penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan. Gembira apa betul Pak? Gembira. Meskipun minyak goreng bukan bisa ketemu, meskipun sholat bolak-balik antri, betul tengri kita Pak. 2 hari yang lalu pulau ini di terawih gembira kok jalan pemacet, ternyata trek anti sholat macet, trek sama mendadak wilayah pom belum cukup, embong belum cukup sampai bawa antri sholat, tapi tetap bahagia. Kata Pak apa mana pensuri buka takjil gak bayar tapi enak karep bahagia. Air putih ono, kopi ada, teh ada, dawet ada, es jus ono, es degan ono, ditambah undi-undi, melbuka benang peteng. Wong si ngomong belum buka lho, sampe. Lu syukur apa? Itulah suasana yang kita rasakan. Ramadan itu penuh semangat kita itu. Semangat luar biasa kita itu. Kalau berarti jenengan tahu dahulu itu turunnya buatan maksimal. Tapi isi lo pun juga mimpi. Cuma hati-hati sampai anjing sendiri tembok. Biasanya ngantuk. Dia tahu. Kok sekali pagi sebaru dari malam kenapa sampai kepikir itu. Semangat tidak yang kita jaga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bukan sekedar kita memperoleh pahala banyak atau menghapus dosa-dosa kita yang besar dan yang banyak, tapi juga bisa menjadikan kita secara pribadi menjadi muslim yang sebenarnya
menjadi komunitas muslim yang sebenarnya, karena memang dihadirkan Ramadan itu juga untuk itu, dan puasa diwajibkan la'allahum. Mereka urip zaman koyok yang ini tidak awak dhewe iki mboten hati-hati Bapak Ibu. Sakit dari wong mukmin cuma pengakuan. Sakit kepingin dari wong sing bertakwa tapi kepingin tok. Mboten sempat dia mau digapai diraih. Mboten sempat. Karena tantangannya itu kehidupan manusia ini terus berubah, dan perubahannya sangat cepat serta kompleks. Sampai kita sekarang ini disebut hidup di era disrupsi. Ngertos nggih disrupsi Pak nggih? Bukan masih jawab. Ibu mau urip sing ngalami perubahan kelawan cepat dan mendasar, sampai pola pikirnya manusia itu berubah. Pacaran melanggar ajaran agama itu buatan keraos, buatan keraos. Contohnya, contoh tahun 2001 kemarin, di bulan Juli, Microsoft itu membuat laporan dari hasil survei. Laporan tentang akhlak di dalam berkomunikasi di dunia maya menggunakan internet. Sopan nopo mboten niku lho langsung disebut. Yang kemudian disebut dengan digital civilization index. Niku laporannya. Orang-orang yang berkomunikasi di dunia maya menggunakan internet itu kesopanannya sampai kayak apa? Nah, ini bicara di tingkat ASEAN, ternyata Indonesia itu menempati ranking bawah, bukan sampai. Muslimnya itu 86% menurut data statistik 2021. Kenapa sampai? Jadi ketika menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, ini gak disebut gak sopan, ya kurang sopan. Ternyata di Indonesia itu komunikasi lewat media sosial. Isinya media sosial 47% itu uang. Apa Pak? Jawa. Oh, betul banget gitu juga. Tapi itu betul benar. Padahal banyak promosi sudah itu loh betul ansal. Sudah untuk diceritakan loh. Jadi Nabi Akdabul Hadis. Sebohong-bohong cerita. Karena sebetulnya itu kesimpulan yang diambil, yang disimpulkan dari persepsi dirinya terhadap orang lain berdasarkan fakta orang lain, tetapi terkadang fakta itu tidak bisa diketahui secara sempurna. Tapi disimpulkan gak padha mek faktae. Oh kok iku elek. Gak padha mek faktae wong cerone wis dina kok ya mek iku tok saat iku tok karo tiap hari ini.
47% hoax, 27% isinya itu ujaran kebencian, 13% isinya itu diskriminasi. Jawabannya 87% kurang sopan. Itu sudah berjalan. Sempurna iman itu akhlak. Lama lagi, wong Nabi diturunkan untuk membangun akhlak, begitu ada namanya media sosial. Lepas walaupun itu kurang berakhlak, prosentase. Ini kan tantangan bagi kita, tidak diingatkan. Belum paham-paham yang lain. Maka hadirnya Ramadan dengan berbagai ibadah ini harus betul-betul kita manfaatkan untuk mendidik diri kita, untuk mengolah jiwa kita, agar kita bisa menjadi orang Muslim sebenarnya. Yang Muslim yang sebenar-benarnya minimal tengah melekat 3 hal. Minimal barang belum dengan baik. Siji, senantiasa terkoneksi hatinya itu dengan Allah, tidak putus. Hatinya senantiasa nyambung ke Allah. Nomor 2, punya orientasi di dalam menjalani hidup. Ini bukan orientasi kepada kesenangan yang jangka pendek, tapi jangka panjang, yaitu akhirat. Yang ketiga akan membentuk dirinya, mengisi dirinya dengan akhlak yang baik dan mengeluarkan dari dirinya akhlak yang tidak baik. 3 itu minimal orang. Yang pertama, terkoneksi hati ini dengan Allah. Itu artinya orang itu merasa disertai oleh Allah, tidak putus. Itu bahasa agamanya, bahasa Quran yang namanya zikir. Zikir itu yang wadkur rabbaka fi nafsika, sebut Tuhanmu dalam jiwamu. Tadarruan dengan tadarru itu rendah, hina. Wa khifat dengan takut akan kebesaran Allah. Hati terkoneksi. Nok masjid nyambung, di luar masjid nyambung, nok boleh pasar nyambung. Akhirnya apa tidak pernah hilang dalam dirinya. Apa selalu dekat dengan dirinya itu. Jadi merasakan kedekatan Allah dengan dirinya. Allah selalu hadir. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kehidupan kamu semua. Itu dirasakan. Orang yang bisa seperti ini oleh hadis dinyatakan at-taqwa haruna. Takwa ini, takwa di sini. Nabi ketika menyebut takwa bukan sekedar melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan apa tadi? At-taqwa haruna. At-taqwa haruna. Takwa itu jojo dengan berisyarat kedadaran dan menyebut 3 kali. Itu yang disebut oleh Quran dengan istilah takwa qulub. Mana? Siapa takwa qulub? Wong sing atine nyambung. Nyambung nanti nang Allah. Sehingga keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuatan Allah menjadi terjadi. Bagi hawa yang ada di dalam nafsunya, bagi hawa yang ada di dalam dirinya. Sebab ketika
kata hawa, jamaknya ahwa, selalu berkonotasi negatif. Selalu berkonotasi boten positif. Hawa itu. Karena itu kita diperintah mengendalikan nafsu kita. Jangan sampai nafsu kita itu dikendalikan hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan mengendalikan nafsu dari hawa. Bagaimana caranya? Allah hadir. Allah mengisi dan yang menguasai nafsu kita. Sehingga nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah, nafsul mardiyah, nafsul radiyah. Bukan nafsul lawamah, bukan nafsul ammarah, bukan. Kalau nafsul ammarah jelek, kalau nafsul lawamah jelek, nafsul mutmainnah baik. Ya, ayat buat nafsul. Kalau sampai Allah tidak hadir, hawa yang hadir, nafsu mengikuti hawa, itulah orang yang musyrik. Musyrik kontemporer itu koyo ngoten. Tuhan itu hawa, sing dimelok itu hawa. Allah kan sampun ngendi Allah kan sampun berkah berfirman di Al-Qur'an. Apa aina panintan pada ilahahu hawa. Apapun kamu memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Allah tidak hadir. Bahkan karena sifat orang yang seperti itu disebut the death of God, kematian Tuhan. Perkara yang ngomongnya Allah, Allah. Tapi nggak apa, mereka benar nggak mampu lepas kontak. Mungkin yang mau mati tapi Allah nggak hadir. Lu biarkan tahu cerita. Kalau nanti Allah pakai nomor Al-Fatihah, nomor tiga. Begitu tembus nomor itu luar biasa Al-Fatihah Asyani lah. Buat di sini deh, Asyani. Ini seperti sini nih, betul wani kok tombol togel. Oh tombol togel kok baca apa? Tidak kan apa? Gede apa? Nah Ramadan dengan ibadah puasa, sesungguhnya puasanya bahasa Jawa ya poso. Poso ya pasangan, pasangan ya bukan untuk mengasah apa? Nurani kita supaya apa? Tajam. Kalau sudah tajam, peka terhadap apa? Yang gaib. Peka terhadap apa? Allah. Begitu nama Allah disebut, hati ini terasa. Hati ini terasa. Makanya dari hati kita terus diasah. Kegaiban Allah sudah terbuka. Ya kan? Ini kumpulkan yang terakhir kepada. Inilah yang pertama saya kudu ono kok ngene awake dhewe. Kita berpuasa mulai pagi sampai sore bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Bahkan kita pegangi hadis man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Niku kita pegangi. Poso gak main-main. Imanan wa ihtisaban. Ini. Yang Ramadan nggih wonten sing disebut tarawih. Man imanan wahtisaban. Dicekeli teman kata situ. Betul melok-melokan. Terbangun terakhir melok-melok yang masuk ke Madinah. Betul tak? Ya memang harus terakhir. Bergowo. Mangkoma Ramadan imanan wahtisaban. Itu dicekeli teman itu. Gak terima poso, tapi posoe mansoma imanan lah siapa? Waktu kalau terang pak hadis ini sampai di siapa hadis ini? Cukup gembira menang hadis ini. Aku kosong kamu kosong mergo
Serius, saya ini serius. Saya bersungguh-sungguh. Tidak main-main. Gak main-main tak. Pas-apa sekarang buka. Ya, sepasa bisa. Betul. Yang luar buka. Ya, poso. Betul. Ini beri betul pagi atau pagi. Dan kalau tak perlu kisah kita kaya. Itu serius Pak. Mungkin berjuang selama-lamanya biasa. Allah selalu hadir. Masih Allah tangan enak. Gak ngangan. Kenapa? Gak oleh dari apa? Engkau. Sampai itu menunggu hilang-hilang. Engkau. Kalau bosnya tak ngangan. Hadir. Bagaimana? Tajam. Peka. Sensitif. Bisa merasakan kesalahan Allah. Inilah orang yang kemudian dikenal dengan bertakbir. Mampu merasakan kesalahan Allah. Dan dia senantiasa membesarkan Allah. Takdim. Mampu merasakan keagungan Allah. Dan dia senantiasa mengagungkan Allah. Ini yang pertama. Ini kudu benten no atine wong sing bertakwa. Nek wis atine kaya ngono, insyaallah takwa itu di mana saja berada. Bukan cuma no masjid, no pasar yang bertakwa. Seperti sabda Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma bertakwa ono diengkon ono isu yo takwa awan sore yo takwa no omah yo takwa no pasar yo takwa no sawah yo takwa no embong yo takwa gak duit-duit yo takwa duit-duit yo makanya enak-enak tok takwa kita enakan takwa. Nah ini penting, mudah-mudahan ibadah siang kita betul-betul mampu menjadikan kita menjadi orang yang secara rohania, nyambung kalian Allah. Mata pakai, paham nih? Alhamdulillah, tapi tetap wajah banyak nyambung teman-teman. Ini kan nyambung kali. Lalu sampai ke tempat masjid, ya kan masjid. Lalu ngaji ya, itu apa nanti Pak? Lu gak di rumah lu nggak mau tak ada nih, jangan ada pengajian. Aku tetap aja. Dikandani kan, lu dikandani aku tetap. Perkara ngaji dikai konsumsi alhamdulillah, kalau konsumsi tidak alhamdulillah bawa dewe. Lalu tadi gimana? Ini bukan konsumsi. Saya kira dia dalam konsumsinya agak sedekah. Ini kalau konsumsi ini agak sedekah. Ada lagi. Ini beri timbul. Orang kan. Saya ini berkompos. Ini yang pertama. Wong mukmin sing pertama ini kudu melekat. Insya Allah ia bisa menjadi Muslim yang sebenar-benarnya. Dan itu proses terus kayak gitu. Sing nomor kali punya jangkauan jauh ke depan. Orientasi bahagianya bukan sesaat. Bahagia sesaat itu bahagia dunia. Bahagia jangka panjang itu bahagia apa? Akhirat. Kayak doa kita di dunia hasanah wa fil akhirati. Tiang sing poso niku terus Nabi liso ini farhatani kanggone wong poso iku duwe loro kebahagiaan, loro kegembiraan. Itu ngaten. Sing pertama bahagia, gembira ketika berbuka dengan bukanya itu.
Sing nomor loro, gembira, bahagia ketika bertemu dengan Allah, dengan dia membawa amalan ibadah puasa. Sebab puasa niku para Nabi nek mlebu swarga pintune jenenge pintu royal. Lek sing poso-poso wis mlebu kabeh ditutup. Khusus kangge wong sing poso. Swarga niku pintune pinten Pak? Pinten? 8. Nek neraka pintune pinten? 7. Niku terus sing Quran. 7. Ketika orang berpuasa itu punya kebahagiaan jangka pendek, jenenge bahagia di dunia. Kepengen mangan jawab tunggu sore. Begitu azan maghrib tiba, waktu maghrib tiba, alhamdulillah. Mungkin apa Pak? Allahumma a'inni fakasuntu warozakoni fa'aftartu Allahumma lakasuntu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Diwaca kuwi dapat dama waqtal bil wa taqatal ajru insyaallah. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Apa nggih? Apa? Alhamdulillah. Pokoknya apa? Jadi ini diwaca, pas mau bisa harus diwaca. Kemarin lagi jupuk diandi, ngoten jupuk Dr. Sari sing gede kok. Tapi wis mari antau ironi, ngoten kok. Awak dhewe kadang gak sempat bismillahirrahmanirrahim cukup, kadang bismillah kali kocok. Saking apa Pak? Seneng. Saking apa? Seneng. Enten ta? Wong buka mboten seneng niku, seneng. Lha wong iman seneng ta? Buka seneng seneng. Iku jangka pendek. Seneng ketemu Allah jangka panjang. Orientasi dia ada seneng jangka pendek, ya seneng jangka panjang. Jangka panjang itu akhirat. Milanipun terus Quran, wong takwa itu terhadap akhirat, boten cuma percaya, tapi yakin. Napa Pak? Yakin. Wabil akhirati hum yuqinun. Sampai waos Al-Baqarah awal dimulai dari alladzina yu'minuna bil ghaibi. Terus nggih, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ngoten nggih? Terus wabil akhirati hum yuqinun. Tidak menggunakan kata yu'minun lagi. Ditingkatkan menjadi yuqinun, yakin. Yakin itu apa? Yakin itu iman sing gak ono keraguane sedikit. Iku jenenge yakin. Bilanipun Profesor Dr. Hamka di dalam bukunya Tasawuf Modern, yakin ini dibahas, kemudian menghasilkan 3 tingkatan menurut teori beliau yang beliau istilahkan dengan ilmu yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Nek percaya ana keraguane, tapi keraguane titik, percayane sing akeh jenenge don. Napa Pak? Don. Nek percaya separo, ragune separo, 50-50 jenenge roibun utawa sakul. Nek ragune sing akeh, percaya
wahmun, sering diterjemahkan bimbang. Kita sakun itu ragu. Kata dia, nek gak percaya blas, gak ono blas percaya, kabeh ragu, mergo ragu gak percaya, jenenge kufrun. Napa Pak? Kufrun. Tapi nek percaya tenanan, gak ono ragune, yakin terhadap akhirat kudu yakin. Mergo apa? Barang sak niki niku derene enten. Cuma diceritakno mawon. Tinggal awak dhewe niki percaya napa mbok? Swarga dereng enten Pak. Nek gak yakin mboten saged ngraosaken ya apa nikmate swarga. Jadi pengetahuan saja belum bisa dirasakan. Ngerti ono akhirat tapi atine iku adoh, mboten cedhek. Jadi tak kepengen akhirat. Makanya dididik supaya orientasi hidupnya, pandangan hidupnya sing digoleki bukan sekedar kebahagiaan yang sesaat, jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Lho mungkin ngerti. Jadi wong poso iki pandangan jangka panjang, Pak. Mungkin kontak balas Resali kata suduno saking akeh lha ngoten ta wa ana ajizibi terus apa dalam hadis qudsi inna huli wa ana ajizibi dirahasiakno bakal Allah balasane berapa lipatannya ngoten dikandani karena nanti pun tak keki pokoknya yang penting Allah janji sama tapi engko lho orientasinya saat ini kadang orang itu percaya akhirat tapi orientasinya dunia bergolongan pikiran materialis zaman lagi Pak itu enten yang sih percaya akhirat uripku ya mau dunia seneng dia mau dunia mereka berpendapat hidup itu tersusun dari materi-materi. Katakanlah, sehingga jenenge menungso, tumbuh-tumbuhan, hewan, ya padha. Wayahe urip, ya urip, wayahe mati, ya mati. Mergo hanya mengisi perjalanan masa. Ini jenenge kaum materi atau kaum materialis. Dalam perkembangan berikutnya disebut kaum materialis. Bibit materialis bisa dari sini. Quran kan sampun menginfokan wa qalu ma hiya illa hayatun dunya. Mereka berkata kehidupan itu ya kehidupan dunia saja. Tidak ada kehidupan yang lain. Namutu wayahya, ya wayah mati, wayah urip, biasa ngono ta. Wa ma yuhlikuna illa darah dan tidak membinasakan kami kecuali perjalanan masa. Iku biyen gak percaya akhirat, sakniki percaya akhirat, tapi orientasi di boten akhirat, lali akhirat. Gak mereka akhirat itu berkebetulan materialisme sekarang. Wong tidak seneng dunia. Wonten sampai ini awak niki diperindah secara fisik. Wonten pula balik jenenge bibit golang salah. Ya sampai kuping-kuping dipijet. Tapi hati ini betul tahu dipijet, kenapa? Hati ini betul tahu dipijet, masa kan? Lebih jatuh hati lagi, ini kan tinggi, kita macet, ini kan tinggi loh, jatuh hati itu. Apa tadi balik? Fisik dilatih kan, dengan
mana manusia ini disebabkan mencintai 5 hal, melupakan 5 hal. Yang pertama, cinta dunia, melupakan akhirat. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Senang harta benda, lali hisab. Senang ciptaan Allah, lali yang menciptakan. Akeh lakon dosa, lali istighfar lan taubat. Seneng omah apik, lali kuburan. Lah ngoten sih Pak? Seneng omah apik, lali masjid. Ngoten nggih, kali kulo hotel, gak tau yang lagi masjid. Sampai hotel bolak-balik nang masjid, ngoten nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Jadi kita materi sekarang, titik-titik sing diukur niku napa materi. Oleh mantu ae sing lanang ditakoni menyambut gawe nang ndi nak? Guru TPG. Guru TPG di Masjid At-Taqwa. PG calon orang tua, lanang lah bolak-balik biasa kos. Kunci dipikir itu, saat dikit itu orang berebut dunia sampai harus saling menghancurkan, melanggar hukum Allah. Dalam dunia bisnis dikembangkan bisnis ribawi yang mendolimi, yang eksploitasi, hilang rasa sedekah. Karena apa? Yang diinginkan hanya profit, bukan berkahnya Allah. Rusak. Tapi ini kapan dia ditanya ya? Loh, aku ngene balik nang aku iki. Nek aku poso, seneng aku, apa tak balik? Nek aku gak poso, lho masih kon gak poso sore iso melok buka. Tapi iku gak iso sakit. Kalau apa? Jangka panjang ini. Inilah maka orang Muslim yang sebenar-benarnya melekat dalam dirinya terhadap akhirat itu nopo ya nggak terima lagi sing nomor 3 di bawah sing nomor 3 akan senantiasa membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang jelek ditokno kabeh sing elek-elek sing apik-apik gitu. Niki Pak Hamka punya teori kita satu modelnya. Teori ini wonten 3 caranya. Sing beliau kenal dengan beliau sebut dengan tahalli, lalu tajam. Tahalli itu mentok masih ngene. Lah Ramadan kita keluarkan semua. Ramadan itu tok ora. Elek-elek sing menguasai nafsu kita yang bercokol di dalam hati kita itu ditok kabeh. Ini perlu disuruh betul. Ini gak perlu disuruhnya diubrak, cek betul. Ya kan? Diubrak kok gak betul, dibungkil. Betul apa nggih? Dibungkil. Apa saiki? Ya rumah itu memang berfungsi untuk itu, Pak. Tokno kabeh. Bilane pun poso itu mboten umum. Tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan suami istri saja disiapkan. Tapi juga poso saking langgo. Poso saking nafas. Lho sampeyan. Laisa siyamu minal akli wasyurbi. Bukanlah puasa itu tidak makan dan tidak minum. Menahan dari makan dan minum. Inna masya minal lahwi warrafati. Sesungguhnya siang itu dari lagu dan dari rofas. Betapa beratnya mengendalikan diri dari lagu dan rofas. Insya Allah jangan lupa itu lagu dan rofas itu. Betapa beratnya lagu dan rofas sampai di akhir Ramadan. Orang yang berpuasa diwajibkan oleh Rasulullah mengeluarkan zakat fitri. Zakat fitri itu fungsi yang pertama bukan memberi makan orang miskin,
Fungsi yang pertama adalah tuhrotal lisomi minal lagwi warrafasi, membersihkan orang-orang yang berpuasa dari rafas, dari lagu. Oleh karena itu jatuh tempo kewajiban adalah malam tanggal 1 Syawal. Kalau ada orang meninggal sebelum malam, tidak berkewajiban zakat fitrah. Atau ada orang lahir sesudah tanggal 1, tidak berkewajiban zakat. Meskipun kemudian para sahabat membolehkan diajukan pelaksanaannya 2 hari, lalu pendapat para ulama boleh dimulai awal Ramadan, tapi jatuh temponya kewajiban itu tanggal 1 bulan Syawal. Loh, ya. Karena apa? Karena terkait dengan puasa, untuk membersihkan diri dari lagu, dari rafas. Oleh karena itu, zakat fitri ini meskipun orang itu miskin, karena orang itu juga berpuasa, dikenakan kewajiban. Ini asal saat Idul Fitri masih ada sisa dari yang dimakan pada hari itu. Cuma kata Nabi, orang miskin akan mendapatkan pengembalian dari Allah dengan pengembalian jumlah yang banyak. Dibersihkan tempat ini. Jadi apa? Tahalli terjemahan. Diisi sing api-api. Sing api-api, Pak. Saya memaafkan, husnudon, jujur, dan bersaudara. Diisi sing api-api. Niku jenenge tahalli. Napa, Pak? Lek wis tahalli lan tahalli berikutnya proses pahamkan, nanti muncul namanya tajalli. Kegaiban Allah itu bisa disaksikan dengan mata hatinya. Itulah namanya ainul yakin. Apa, Pak? Ainul yakin. Terus Pak Angga ini ngomong, sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, fakasahna hita'ah fabasaluka yaumal jadi yaumal haji. Aku buka tabir kegaiban sekarang ini, sehingga pandangan sekarang ini menjadi tajam. Yang dimaksud pandangan adalah ainul yakin, yakin dengan matanya, tapi namanya mata. 3 ini, Pak, kita proses selama Ramadan. Oleh karena itu kita harus berjuang di bulan Ramadan ini. Tidak boleh berleha-leha. Kita harus sabar di dalam berjuang di bulan Ramadan ini. Puasa itu juga separuh kesabaran. Lakukan ya, Pak. Sabar itu apa? Nek boten lempat pernah sampai no. Sabar itu cirine tidak loyo, tidak lesu, tidak lemes, benar sabar. Tidak lemah, kata nggih, sabar. Tidak mudah putus asa, sabar itu. Ulet, sabar itu. Gak apa-apa. Ulet itu apa sih? Ya ulet kata itu, ya seperti ulet lah. Itu sabar, sebenarnya. Ulet itu sabar. Berani itu sabar. Nerimo takdir Allah lawan itu sabar. Selalu waspada, mengoreksi diri. Segala kemungkinan yang terjadi selalu diwaspadai. Itu jenis sabar. Bukan sabar itu melemah, Pak. Bukan. Orang komat mesti komandan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Penjali ngomong, ayo cepat nang masjid itu mesti komati. Kata si sabar sih. Ya sabar. Enggak demi jenenge. Apa, Pak? Apa, Pak? Tapi kalau ini sabar, akhirnya sabar itu
ditentukan oleh kecerdasannya. Ayo pinter tapi malas. Ibu-ibu pinter, duwe ilmu masak tapi gak dimasak, gak dipakai. Tapi gak duwe ilmu masak, tapi setiap detik masak ya gak bolak-balik. Lalu tetap ya, duwe tanah ombok, malas gak ditanduri, ya gak tuker nopo-nopo ini boten nopo. Duwe tanah mediki, ditanduri sebarang, yang mana gede. Sukses 15% karena kecerdasan, 85% karena ulah sabar juga. Nah, 3 hal ini mudah-mudahan bisa kita peroleh dari semua ibadah kita selama di bulan Ramadan. Selain mendapatkan pahala yang banyak, selain mendapatkan ampunan yang besar, tapi 3 itu mudah-mudahan bisa melekat dalam diri kita. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, kita berjuang, kita sertai dengan sabar. Nah, sambil kita berdoa, hidayah Allah, maunah Allah, taufik dari Allah dianugerahkan kepada kita bisa melekatkan melalui ibadah di bulan Ramadan. 3 hal. Pertama, terkoneksi dengan Allah. 2, punya orientasi ke depan. 3, selalu membersihkan diri dari yang tidak baik dan mengisi dengan yang baik. Inilah orang dan yang kata Pak hamba memperoleh anugerah dari Allah yang disebut dengan Ainul Yakin. Demikian. Dan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Pakai doa ada ini. Monggo kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'minu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa majdi sultanik. Allahumma qsim anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal baghy wal amra wad da'un ma la yaksifu bil Allahumma fa'alna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal baghy wal amra wad da'un ma la yaksifu bil Allahumma qsim anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal baghy wal amra wad da'un ma la yaksifu bil Allahumma inna na'udzubika min jahdi wala wa darkis saqa wa su'il qada wa samanatil adha. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami risaidil asqam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirati wal mali. Allahumma iftah 'alaina abwaaba rahmatika wa khidmatika wansurna nasran azizan ya Mattah ya Razzaq rizqna wa anta khairur raziqin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu mengatakan sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.